Kalau kalian menyukai video-video pembelajaran di channel ini, silakan diberikan like, dan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar, jangan malu-malu. Dan yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Ya, subscribe itu mudah, tinggal klik dan gratis. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, jadi dari tadi yang kita bahas itu adalah seputar mengenai pasangan berurutan. Loh, apa hubungannya pasangan berurutan kali ini sama operasi himpunan? Nah, operasi yang akan kita pelajari sekarang ini ya juga membentuk suatu himpunan yang baru. Tapi himpunan baru tersebut elemennya adalah suatu pasangan berurutan. Ya. Misal A bagian dari himpunan A besar dan B adalah objek yang elemen dari himpunan B, atau bisa saja mereka dari himpunan yang sama. Jadi intinya kita bisa membuat suatu himpunan baru yang anggotanya merupakan pasangan berurutan, di mana formatnya adalah A, B. Oke. Nah, operasi tersebut dinamakan Cartesian product. Cartesian product. Oke, atau ada juga yang menyebutnya adalah suatu perkalian himpunan. Nah, jadi operasi baru tersebut, Cartesian product, notasinya, penulisannya seperti ini. Dengan menggunakan tanda cross, multiply, atau perkalian seperti yang kita biasa tulis. Ya, jadi himpunan dikali suatu himpunan, menjadi suatu himpunan yang baru, di mana elemennya adalah suatu pasangan berurutan A, B. Di mana A bagian dari himpunan A, dan B bagian dari himpunan B. Oke, jadi kurang lebih ini adalah definisi dari Cartesian product. Nah, jadi saya kotakin juga yang ini deh, karena ini juga suatu hal yang penting. Nah, mungkin biar lebih jelasnya bisa saya kasih suatu contoh. Jadi saya coba kasih suatu himpunan A. Misalkan isinya adalah Andi dan Budi. Lalu saya punya himpunan, katakanlah himpunan B, yang isinya apa enaknya ya? Ya huruf aja lah, B, C, D. Lalu saya akan mencoba mengkalikan kedua himpunan tersebut. Jadi A kali B. Oke, A kali B berarti anggotanya adalah suatu pasangan berurutan, di mana urutan yang pertama itu adalah anggota dari himpunan A. Himpunan yang pertama nih. Nah, jadi himpunan A anggotanya adalah Andi sama Budi kan. Jadi mungkin kita start dari Andi dulu aja. Koma B. B itu bagian dari himpunan yang kedua. Nah, jadi di sini B ada B, C, D. Saya mulai dari yang pertama ditulis aja dulu lah ya. Nah, oke. Lalu saya bisa punya Andi sama C. Saya juga bisa punya Andi sama D. Lalu Budi belum ditulis nih. Budi sama B. Lalu elemen berikutnya Budi sama C. Lanjutannya lagi adalah Budi sama D. Nah, jadi anggota-anggota himpunan A cross B atau A kali B adalah ini semua. Jadi anggotanya adalah suatu pasangan berurutan. Jangan dibalik ya. Ingat ini pasangan berurutan. Jadi kalau dibalik artinya beda lagi. Nah, biar lebih jelasnya untuk menekankan urutan di sini, saya ganti urutan perkalian himpunannya. Jadi B cross A. B cross A artinya elemennya adalah elemen dari B dulu yang saya tulis. Berarti elemen ini dulu. Ya, saya start dari B. Lalu mungkin Andi.
Lalu B mungkin ketemu sama Budi sekarang. Udahlah ya, saya rasa ini aja. Nah, jadi A kali B sama B kali A adalah himpunan yang beda. Karena anggota-anggota himpunannya beda tuh. Andi B, di sini nggak ada Andi B. Adanya B Andi, tapi kita tahu ini pasangan berurutan. Jadi kedua ini adalah beda. Ya, bahkan irisannya pun nggak ada sama sekali tuh kalau teman-teman lihat. Oke. Nah, dari sini kita mungkin bisa menyadari bahwa Cartesian product itu tidak komutatif. Dengan kata lain, A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Dari contoh barusan, teman-teman juga udah bisa lihat, walaupun ini bukan suatu pembuktian yang formal, tapi kita bisa lihat kalau A kali B, B kali A, tentu urutan pasangan berurutannya juga beda lagi kan. Jadi udah pasti elemen-elemen di dalam himpunan masing-masing jelas beda. Tapi Cartesian product bisa komutatif dengan syarat. Jadi A cross B, A kali B juga bisa sama dengan B kali A apabila B sama A itu sama. Oke? Atau A atau B merupakan himpunan kosong. Ya, ini atau ini double. Jadi mungkin pernyataan yang ini saya kurungin lah ya. Jadi ini atau ini. Dalam pernyataan ini juga ada atau. Oke. Nah, di sini saya coba kasih contoh apa yang terjadi kalau himpunan yang mau kita kali adalah himpunan kosong. Misal A itu anggotanya ya A, B lah ya. Lalu saya punya himpunan kosong yang jelas nggak ada isinya. Apa yang terjadi kalau saya A kalikan dengan himpunan kosong? Jadinya adalah suatu himpunan yang elemennya adalah elemen dari A pertama. Oke, elemen dari A, misal kita ambil yang A kecil ini. Lalu kedua adalah elemen dari himpunan kosong. Tapi himpunan kosong jelas tidak memiliki elemen apapun. Jadi, apa yang harus kita isi di sini? Ya, kita nggak bisa mengisi apapun karena tidak ada objek yang kita isi di sini. Jadi dengan demikian, kita nggak bisa nulis elemen apapun. Ya, jadi B, apa nanti kita tulis di sini? A, apa nggak ada kan? Jadi adalah suatu himpunan kosong juga. Karena nggak ada elemen yang bisa didefinisikan di sini. Ya, jadi A kali himpunan kosong jadi himpunan kosong. Hal yang sama kebalikannya juga berlaku. Ya. Jadi juga himpunan kosong juga. Himpunan kosong kali A juga sama. Nah, kalau himpunan kosong kali himpunan kosong juga apalagi? Udah jelas himpunan kosong. Ya, benar-benar nggak ada elemen yang bisa kita bentuk pasangan berurutannya. Jadi mungkin analoginya himpunan kosong tuh kayak bilangan 0. Jadi A kali 0 jadi 0. 0 kali A ya 0. 0 kali 0 juga 0. Oke, agak mirip ya. Berikutnya kita akan coba membuktikan apakah Cartesian product bersifat asosiatif. Jadi, mending kita langsung kasih contoh aja. Misal saya punya himpunan A, anggotanya satu aja lah, A kecil. B, ya B kecil. Himpunan C, C kecil. Lalu saya akan mencoba melakukan A cross B. Ini jadi suatu himpunan. Lalu saya akan cross lagi atau saya kalikan dengan himpunan C. Oke, jadi saya akan lakuin di dalam kurung dulu. A kali B berarti jadi suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota pasangan berurutan A, B. Nah, maka saya bikin satu anggota aja biar gampang. Jadi himpunan tersebut isinya cuma ini doang nih. Lalu saya mau kali dengan himpunan C. Isinya ini doang. Nah, himpunan cross himpunan jadinya adalah suatu himpunan yang isinya pasangan berurutan ini, ini. Berarti jadi kayak gini nih. Oke, bisa dipahamin teman-teman ya. Sekarang saya akan coba dengan urutan yang beda. Jadi A,
cross B cross C. Oke, himpunan A itu isinya ini doang. Lalu saya cross dengan himpunan hasil B kali C. B kali C berarti pasangan berurutan yang dari B, dari C. Cuma satu anggota doang, berarti jadinya seperti ini. Lalu kedua himpunan tersebut akan saya kalikan lagi menjadi suatu himpunan yang anggotanya adalah pasangan berurutan dari ini, dari ini. Berarti A, B, C. Oke. Kita bisa lihat bahwa himpunan yang pertama sama kedua jelas beda. Walaupun ya isinya A, B, C juga, tapi maknanya beda. Di sini elemen pertamanya adalah pasangan berurutan, objek. Lalu yang kedua adalah objek, suatu pasangan berurutan. Jadi kita bisa lihat bahwa A cross B di contoh kita kali ini tidak asosiatif. Jadi nggak sama dia sama contoh yang kedua. Oke. Jadi yang saya lakukan di sini hanya memberi contoh bahwa Cartesian product itu tidak asosiatif. Bukan pembuktiannya dari contoh seperti ini loh ya. Oke. Jadi kesimpulan kita, Cartesian product tidak asosiatif. Nah, jadi Cartesian product itu tidak komutatif dan juga dia tidak asosiatif. Tolong diperhatikan baik-baik mengenai dua sifat ini ya. Masih tentang asosiatif, apa yang terjadi kalau salah satu dari A, B, C adalah suatu himpunan kosong? Apakah bisa asosiatif? Jawabannya iya. Jadi Cartesian product bisa asosiatif ya. Jadi saya tulis kecuali salah satu dari A, B, atau C adalah himpunan kosong. Nah, jadi kalau seandainya A himpunan kosong, oke. Jadi himpunan kosong cross B, jadi adalah suatu himpunan kosong seperti yang kita udah bahas barusan. Himpunan apapun kali himpunan kosong, jadinya adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong dikali suatu himpunan C, jadi himpunan kosong kan? Jadi endingnya ini himpunan kosong. Oke, sama juga kayak di sini nih. Jadi kalau seandainya salah satu dari himpunan adalah himpunan kosong, maka dia jadinya komutatif dan juga dia asosiatif. Next, kita akan bahas kardinalitas pada Cartesian product. Nah, jadi kalau saya mengalikan A kali B, kardinalitasnya itu akan sama dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B. Yang sama halnya pada kebalikannya. Nah, jadi B kali A kali B, jadi suatu himpunan yang beda, tapi kardinalitasnya sama. Nah, mending kita lihat contoh sebelumnya. A kali B, kardinalitasnya adalah 6, karena elemennya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, B kali A juga ada 6 tuh. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi walaupun A kali B sama B kali A adalah himpunan yang beda, tapi banyaknya elemennya sama. Sebanyak kardinalitas A dikali kardinalitas B. Ya, kita bisa logika aja. A cross B berarti kan tiap-tiap elemen A bakal ketemu B, ya kan? Jadi Andi bakal ketemu B, Andi ketemu C, Andi ketemu D. Jadi satu Andinya ketemu 3. Nah, Budi nanti ketemu 3 lagi. Berarti banyaknya bakal 2 kali 3 kan? Nah, hal serupa juga sama kalau dibalik. Berarti bakal jadi 3 kali 2. Ya, semoga itu cukup membantu. Oke, yang barusan kita pelajari sejauh ini adalah Cartesian product pada 2 himpunan. Apa yang terjadi kalau saya melakukan Cartesian product pada 3 himpunan, 4 himpunan, atau banyak himpunan sekaligus? Oke, jadi itu adalah poin pembahasan kita berikutnya. Jadi kalau kita review lagi, 2 himpunan kalau dikali
jadinya adalah suatu himpunan yang elemennya adalah pasangan berurutan, ya cuman 2 urutan doang, karena 2 himpunan yang dikali, di mana A bagian dari A dan B bagian dari B, seperti yang kita udah bahas tadi. Nah, kalau sekarang saya mau melakukan Cartesian product dengan 3 himpunan, jadi katakanlah A kali B kali C, itu jadi juga suatu himpunan yang elemennya pasangan berurutan. Tapi pasangan berurutannya sekarang ada 3. Jadi A, B, C. Jadi ada 3 elemen di pasangan berurutan ini. Di mana elemen yang pertama adalah bagian dari himpunan yang pertama. Elemen yang kedua adalah bagian dari himpunan yang kedua. Lalu C, elemen ketiga adalah bagian dari himpunan yang ketiga. C. Oke, bisa dipahami lah ya. Jadi secara umumnya, kalau saya punya A1 kali A2 kali A ke N, jadi saya mau melakukan Cartesian product untuk N himpunan, jadinya adalah suatu himpunan yang elemennya adalah seperti ini. Di mana masing-masing elemen tersebut adalah bagian dari himpunan yang sesuai urutannya. Jadi A1 bagian dari himpunan A1, A2 bagian dari himpunan yang kedua, terus sampai ke N. Nah, jadi ini adalah definisi Cartesian product untuk N himpunan. Misalkan, saya punya himpunan A yang anggotanya A kecil, B yang anggotanya 1 aja, B kecil, C anggotanya 1 aja, C kecil. Nah, jadi kalau saya melakukan operasi Cartesian product 3 himpunan sekaligus seperti ini, itu jadi adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah A, B, C sesuai urutan dari perkaliannya. Nah, dan hal ini itu beda sama contoh yang saya kasih tadi. Mana nih? Tuh, A cross B cross C sama A cross B cross C. Jadi ini beda ya. Teman-teman bisa udah paham bedanya? Nah, jadi ini beda nih tuh. Ya kan, kalau A cross B cross C, jadinya kayak gini tadi nih. Tuh. Sedangkan A cross B cross C, jadi kayak gini. Nah, keduanya jadinya suatu himpunan yang elemennya pasangan berurutan cuma 2 urutan. Tuh. Sedangkan yang barusan, ya, jadinya 3 urutannya. Jadi masalah perkara kurung di sini jadi beda loh ya. Ingat, A cross B cross C itu masih perkalian himpunan antar 2 himpunan. Ya, 2 himpunan jadi suatu himpunan, lalu himpunan kali himpunan. Ya, jadi kita tidak mengoperasikan 3 himpunan secara sekaligus di 2 contoh barusan. Beda sama yang ini. Oke, bisa dipahami lah teman-teman ya. Nah, kita juga bisa mengkalikan suatu himpunan pada himpunan itu sendiri yang sama. Nah, jadi misalkan saya punya himpunan, katakanlah himpunan A, lalu saya mau kalikan dengan suatu himpunan A juga. Jadi adalah suatu himpunan yang katakanlah elemennya adalah A1 sama A2. Di mana A1 maupun A2 itu bagian dari himpunan yang sama. Dan ini biasa disebut A pangkat 2. Nah, sama juga kalau saya kalikan 3 kali, disebutnya A pangkat 3. Yang mana A pangkat 3 tersebut adalah bukan bilangan, tapi suatu himpunan yang pasangan berurutan. Ada 3 urutan, karena 3 himpunan yang kita kalikan, di mana A1, A2, A3 adalah bagian dari himpunan A tersebut. Oke, dan juga bisa sampai A pangkat N, nggak tahu lah N-nya mau sampai 100 atau berapa. Nah, sebagai contoh yang sangat-sangat familiar, misal saya punya suatu himpunan bilangan real, yang isinya adalah suatu angka-angka bilangan real tentunya. Lalu saya mau kalikan sama himpunan bilangan real itu sendiri. Ya. Nah, ini biasa disebut himpunan bilangan real pangkat 2, atau ya orang nyebut R2 aja.
yang isinya adalah suatu himpunan yang anggotanya pasangan berurutan. Nah, biasa orang nge-label ini X1, X2, di mana X1 maupun X2 adalah bagian dari himpunan bilangan real. Oke. Jadi ini bisa jadi 3,4, akar 2,5, dan apapun. Nah, yang lebih familiar lagi, pasangan berurutan tersebut, kita nulisnya bukan X1, X2, tapi X, Y. Jadi adalah suatu titik kalau diilustrasikan. Jadi R2 ini merupakan suatu kumpulan titik-titik pada bilangan real. Makanya himpunan tersebut diasosiasikan suatu bidang datar, karena himpunan ini berisikan semua titik-titik 2 dimensi. Jadi himpunan tersebut adalah himpunan titik-titik pada bidang datar. Datar 2 dimensi. Jadi kalau seandainya saya mengkalikan himpunan bilangan real sebanyak 3 kali, yang disebut R3 atau R pangkat 3 adalah himpunan yang anggotanya adalah suatu titik. Keseringan kita nulis seperti ini, X, Y, maupun Z bagian dari bilangan real. Nah, kalau teman-teman lihat, anggotanya adalah suatu titik kalau diilustrasikan. Ya, jadi R3 ini adalah himpunan titik-titik pada ruang 3 dimensi. Himpunan titik-titik pada ruang 3 dimensi. Oke, bisa dipahamin sampai sini lah ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.